Bagaimana kita dapat mengetahui apakah suatu ideologi atau keyakinan berasal dari setan? Salah satu cara termudah adalah dengan mengamati bagaimana ideologi tersebut mengarahkan pengikutnya untuk memperlakukan anggota masyarakat yang paling rentan, seperti bayi dan anak-anak. Dalam hal ini, mari kita telaah teladan moral Nabi Muhammad dan menantunya Ali. Cerita ini didasarkan pada Sahih Al-Bukhari nomor 4350. Setelah menyerang Khaybar, Nabi Muhammad mengutus menantunya Ali untuk mengambil bagian harta rampasannya yang dikenal sebagai khumus. Menurut Quran Surah Al-Anfal ayat 41, 1/5 dari harta rampasan adalah milik Nabi Muhammad dan Allah. Ali, tolong temui Khalid ibn Walid. Kumpulkan bagian kumusku dari harta rampasan dan bawalah ke rumahku. Pastikan kamu memilih barang-barang terbaik untukku, ya? Ya Rasulullah. Ali bertemu dengan Khalid ibn Walid untuk melihat bagian khumus bagi Nabi. Aku memilih yang terbaik bagi khumus Nabi. Lihatlah sendiri. Mereka itulah yang paling menarik. Ya, betul. Alhamdulillah. Kemudian Ali membawa budak perempuan yang paling menarik hatinya di antara para tawanan ke tempat yang tertutup. Lalu dia melakukan hubungan seksual dengan budak itu. Ngapain lagi dia? Setelah selesai, Ali lalu melakukan junub. Seorang sahabat Nabi bernama Buraida menjadi sangat marah melihat perbuatan Ali. Khalid, apakah kamu melihat itu? Ali ngesek dengan budak itu, padahal itu kan milik Nabi. Ali juga tidak melakukan istibra. Dia langsung main tancap saja. Kok seenaknya begitu? Kita harus laporkan ini pada Rasulullah. Keduanya bertemu dengan Nabi Muhammad di kemahnya. Wahai Rasulullah, Ali meniduri budak perempuan yang adalah bagian khumusmu. Dia juga tidak melakukan istibra. Dia telah mengkorup bagian khumusmu. Oh, Buraida, apa masalahnya? Apakah kamu marah pada Ali karena hal itu? Ya, iya dong. Jangan membencinya karena ia berhak mendapatkan yang lebih dari itu. Dalam hadits ini, Ali memperkosa seorang budak perempuan yang masih kecil, dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia berhak melakukannya. Ada dua alasan mengapa Buraida marah. 1. Ali mengambil seorang budak perempuan dari khumus, yang merupakan milik Nabi Muhammad. 2. Ali berhubungan seks dengan budak perempuan itu tanpa melakukan istibrah. Istibra adalah periode menstruasi di mana seorang budak perempuan tidak boleh berhubungan seksual saat ia ditangkap atau berpindah kepemilikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan siapa ayah biologis jika perempuan itu hamil. Perhatikan bahwa Buraida lebih peduli pada penerapan istibra yang tepat daripada perkosaan yang dilakukan terhadap budak perempuan yang masih kecil. Siapa lagi yang tidak peduli dengan apa yang dilakukan Ali terhadap anak ini? Nabi Muhammad juga tidak peduli. Dia malah menyetujui apa yang dilakukan Ali terhadap anak kecil itu karena dia pun melakukan hal yang sama terhadap Aisyah. Tidak ada satupun dari para sahabatnya yang peduli. Begitu pula seluruh umat muslim. Siapa yang peduli dengan anak itu? Yang penting adalah Ali bisa melampiaskan berahinya. Inilah inti dari jihad dan mengapa umat Islam begitu antusias untuk melakukannya. Ini adalah keterangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Fath Al-Bari tentang Sahih Al-Bukhari 4003 yang membahas peristiwa di mana Buraida tidak setuju dengan tindakan Ali terhadap seorang budak perempuan kecil dari khumus penyerangan Khaybar. Ali dituduh telah melakukan hubungan seksual dengan budak anak perempuan kecil tanpa melakukan istibra, serta mengambil bagian khumus untuk dirinya sendiri. Mengenai masalah pertama, diketahui bahwa anak perempuan tersebut masih perawan dan belum mencapai usia pubertas, sehingga Ali berpendapat bahwa anak perempuan itu tidak memerlukan istibra,
sesuai dengan yang sering dilakukan oleh banyak sahabat sebelum dia. Teman-teman, inilah kebiasaan para sahabat pada masa itu. Merupakan hal yang umum bagi para sahabat Nabi Muhammad untuk melakukan hubungan seksual dengan gadis budak yang masih kecil, belum mencapai usia pubertas. Mereka lebih memilih anak kecil daripada wanita dewasa karena tidak perlu menunggu sebulan untuk istibra. Selama 14 abad, umat Islam menjunjung tinggi lelaki seperti ini yang selalu saja dikendalikan nafsu berahinya. Bagi mereka yang penting puas ngeseks tanpa peduli dengan keberadaan moral dan fisik anak-anak perempuan kecil. Risalah adalah traktat terkenal dalam fiqih Maliki. Traktat tersebut menyatakan hal yang sama, yaitu bahwa perempuan perawan, termasuk anak perempuan kecil, tidak memerlukan masa tunggu istibra dan dapat langsung diperkosa. Istibra dilakukan dalam kasus seorang budak perempuan yang berganti kepemilikan. Istibra berlangsung selama 1 siklus menstruasi. Pergantian kepemilikan dapat terjadi melalui penjualan, pemberian, penangkapan, atau cara lain. Jika seorang perempuan menstruasi setelah berada di bawah kepemilikan tuan barunya, misalnya, dia adalah anak perempuan yang masih kecil, maka dia tidak perlu melakukan istibra jika masih perawan. Istibra untuk seorang anak yang dijual adalah 3 bulan, sama seperti untuk seorang wanita yang tidak lagi menstruasi. Tidak ada istibra untuk seorang wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Perhatikan kalimat ini, istibra untuk seorang anak yang dijual. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mengkhawatirkan. Menurut hukum syariah, seberapa mudah seorang anak perempuan dapat dijual di pasar budak? Mari kita telaah penjelasan dari Imam Abdullah ibnu Abi Zaid al-Qayrawani dalam kitab Fiqih Malikinya. Seorang ibu budak dan bayinya dapat dipisahkan dan dijual di pasar budak begitu bayinya telah tumbuh 2 gigi pertamanya, yang biasanya terjadi ketika seorang bayi berusia antara 6 bulan dan 1 tahun. Dalam praktiknya, hal ini berarti seorang ibu dapat dipaksa untuk menyaksikan bayinya, terkadang baru berusia 6 bulan, dipisahkan dari pelukannya dan dijual di pasar. Kemudian, bayi tersebut akan menjadi korban kemauan semena-mena pemilik barunya. Bahkan ibu-ibu budak dari anak-anak majikan pun diperlakukan sama. Mereka juga dipisahkan dari anak-anak mereka dan dijual di pasar budak. Sunan Ibnu Majah nomor 2508. Jabir bin Abdullah berkata, Kami menjual hamba sahaya perempuan yang hanya digunakan untuk disetubuhi, selir atau dayang, dan ummahatul aulad, budak perempuan yang melahirkan anak dari majikannya, milik kami. Sementara saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di tengah-tengah kami, dan kami tidak melihat larangan dalam hal itu. Setelah digunakan selama sekian lama, para wanita ini dijual di pasar budak. Ibu-ibu budak dipisahkan dari anak-anak mereka. Ini adalah praktik yang umum dalam Islam pada masa Nabi Muhammad. Seorang saksi Kristen Bizantium kontemporer dari penaklukan Muslim di Levant tahun 634 sampai tahun 641 Masehi, mengeluhkan bagaimana tentara Muslim menghancurkan masyarakat Kristen. Mereka mengambil paksa istri dari suaminya. Setelah membunuh suami itu seperti membunuh kambing. Mereka merampas bayi dari ibunya, membuangnya ke jalanan, lalu menawan si ibu. Bayi itu berteriak, namun ibunya tak berdaya, sehingga ia lalu terinjak-injak kaki kuda, unta, dan pasukan infanteri. Mereka memisahkan anak-anak dari ibu seperti memisahkan jiwa dari tubuh. 2 di antaranya pergi ke 2 pemilik, dirinya sendiri ke pemilik yang lain. Anak-anaknya menangis sedih, mata mereka panas dengan air mata. Ibu memandang anak-anak yang dicintainya, susu mengalir dari dadanya. Pergilah dengan damai anakku tercinta, semoga Tuhan menyertaimu. Perlakuan terhadap perempuan dan anak-anak dalam hukum Islam tidak hanya tidak adil, tapi juga sangat keji, sudah pasti berasal dari setan. Sistem apapun yang memperbolehkan bayi dan anak-anak diperdagangkan atau dilecehkan tidak mungkin berasal dari Tuhan. Berdasarkan standar moral apapun, hukum Islam itu anti kemanusiaan, sadistik, dan setaniah.